Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kapan saja seseorang itu wajib memiliki wudu, atau keadaan apa saja yang mewajibkan seorang itu harus memiliki wudu ketika melakukannya. Ada 4 keadaan. Disebutkan al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah, al-Juz'us Tsalis wal Arba'un, juz ke-43 di halaman 320. Ma yakunul wudu'u lahu fardhan. Apa saja yang wudu dihukumi wajib bagi seorang ketika mau mengamalkannya. Yang pertama adalah as-shalah. Ittafaqal fuqaha'u ala anna al-wudu'a fardhun 'alal muhditsi. Bahwa sepakat ulama wudu itu wajib bagi seorang yang punya hadas idza aradal qiyama li salatil fardhi awin nafli, ya, jika dia memiliki hadas maka kalau dia mau salat baik itu wajib ataupun salat sunnah, maka sepakat ulama wajib bagi dia ada wudu. Li'annallaha la yaqbalu salatan min ghairi tahurin, karena Allah taala tidaklah menerima salat seseorang tanpa dia bersuci. Ya, ini pertama, ya, keadaan pertama yang wajib seseorang memiliki wudu adalah salat. Yang kedua, yang semakna dengan salat, yakni sujud tilawah. Disebutkan bahwa wa dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annal wudu'a. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa wudu, kata mereka, furidha li sajdati tilawah, diwajibkan juga untuk sujud tilawah, maka wajib adanya wudu bi'tibari, karena annahu yustaratu li sajdati tilawah, apa saja yang disyaratkan untuk sujud tilawah itu sebagaimana mayustaratu lis salati, sebagaimana yang disyaratkan untuk salat. Salat syaratnya adalah harus suci, maka ketika sujud tilawah juga demikian, syaratnya adalah dengan dia sujud tilawah. Ini keadaan kedua yang diwajibkan seseorang dalam keadaan berwudu. Referensi lainnya di Mawsu'ah juga, al-Juz' Rabi wal Ishrun, juz ke-24, bisa kita lihat di halaman 214, ya. Dan memang di sini ada keterangan lebih lanjut bahwa tidak merupakan kesepakatan ulama. Ada yang mengatakan boleh saja tanpa ada wudu. Ya, namun yang jelas mayoritas mengatakan syurutu sujud tilawah, syarat sujud tilawah itu yang kita lakukan saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang di 15 tempat dalam Al-Quran itu, sunnah kita untuk sujud, namun ketika mau melakukannya wajib punya wudu, ya, dimana syurut yakni syarat-syaratnya sujud tilawah adalah at-taharah minal hadas wal khabas, harus suci dari hadas maupun dari najis, ya, dimana ini merupakan mayoritas ulama. Dhahabal fuqaha ila annahu yustaratu li sihhati sujudi tilawah at-taharah minal hadathi wal khabathi fil badani wal thabi wal makani. Syaratnya adalah dia harus suci dari hadas dan juga harus suci dari najis, baik itu yang ada pada bajunya, pakaiannya, dan tempat dia sujud tilawah. Ya, karena apa? Dikauni sujud tilawah shalah, karena sujud tilawah itu bagaikan salat, au juz'an minas shalah, atau bagian lain dari salat, au fi makna salat, atau perbuatan yang semakna dengan salat, sehingga disyaratkan dalam sujud tilawah itu sebagaimana syarat salat, dia harus suci. Nah, ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, kata beliau ilama dzakara Al-Bukhari, ya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya secara muallaq bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yasjudu ala ghairi tahara. Pernah beliau Ibnu Umar ini sujud tilawah tapi tidak punya wudu, ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari-nya, kita bisa lihat di referensinya adalah secara muallaq hadisnya ini, ya, ini disebutkan di dalam Fathul Bari. Ala kulli hal, ini pendapat kedua, ya, bahwa ada ulama yang membolehkan tanpa adanya wudu saat seseorang mau sujud tilawah, ya. Dan ini juga dipakai pendapat ini oleh riwayat hadis tadi, yakni Imamuna Al-Bukhari rahimahullah, ya, di mana disebutkan kana Ibnu Umar yasjud ala ghairi tahara, di mana Ibnu Umar diriwayatkan pernah sujud tilawah tanpa suci, waqtaraha Al-Bukhari, ya, dan juga dipilih pendapat tersebut oleh Imam Bukhari itu sendiri. Namun yang jelas lakinna sujud bisyurutis shalah afdal, tentu kita harus lebih
berhati-hati dan menggunakan yang lebih utama dalam keadaan bersucilah kita ketika melakukan sujud tilawah. Adapun menurut ulama, sujud tilawah dalam keadaan suci itu hukumnya wajib. Ini yang kedua, setelah sholat sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, kapan diwajibkan seseorang itu memiliki wudu saat dia melakukan sesuatu amalan. Amalan yang ketiga adalah at-tawaf. Tawaf adalah amalan ketiga wajib dalam keadaan berwudu. Dhahaba jumhurul fuqaha'i, mayoritas ulama fikih di antaranya kalangan al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, yakni 3 mazhab yang tidak disebutkan sini Hanafi. Walaupun Hanafi juga mengatakan wajib. Ya, mereka mengatakan wajib. Ini pendapat mereka, wa dhahaba al-Hanafiyah ila anna al-wudu'a lit-tawafi wajibun. Jadi 4 mazhab mengatakan wajib seseorang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan berwudu. Sesuai dengan hadis Nabi, at-tawaf wa haulal baiti, tawaf di sekitar Ka'bah mislas shalah, itu kedudukannya seperti salat, ya, sehingga dia wajib ada wudu. Illa annakum, bedanya dengan salat tawaf itu adalah di dalam tawaf kalian tatakallamuna fihi, boleh berbicara, ya. Dalam salat tidak boleh. Faman takallama fihi, kalaupun terpaksa berbicara di dalam tawafnya, fala takallamanna, maka janganlah sekali-kali berbicara illa bi khairin, kecuali kalimat-kalimat yang baik-baik saja. Dari hadis ini bahwa seorang, ya, yang mau tawaf di Ka'bah itu hukumnya wajib dalam keadaan suci dari hadas, yakni punya wudu. Yang keempat, yang terakhir, diwajibkan seseorang itu memiliki wudu adalah masul mushafi, ketika menyentuh mushaf. Walaupun ini tidak merupakan kesepakatan ulama, ya, sebagai sujud tilawah tadi, ya. Ikhtalafal fuqaha'u, karena mereka berselisih pendapat fi fardiyatil wudu'i limassil mushafi, ya, bahwa mereka berikhtilaf hukum wajibnya. Fadhahabal jumhurul fuqaha, merupakan mayoritas ulama punya mazhab, punya pendapat ila annal wudu'a, ya, bahwa wudu itu furidu limassil mushaf, diwajibkan bagi yang mau menyentuh mushaf, berdalil dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali bagi yang suci. Ini Al-Qur'anul Karim yang mereka jadikan dalil, ya, surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, ya. Menurut mayoritas ulama bahwa hukumnya wajib dan merupakan pendapat 4 mazhab, ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Memang ada pendapat yang lain tentunya dari kalangan ulama kita tersebut. Referensi lainnya ada di Al-Mawsu'ah juga, Al-Juz' Ats-Tsamin wa Tsalashun, juz ke-38 di halaman yang ke-6, sebagai tambahannya tentang hukum menyentuh mushaf ini tanpa berwudu bagaimana, ya. Disebutkan bahwa lamsul muhdisi hadasan asghar lil mushaf, hukum menyentuh mushaf bagi seorang yang punya hadas kecil. Dhahaba 'amatul fuqaha, umumnya para ulama mayoritas ila annahu la yajuz, hukumnya tidak boleh, ya, tidak boleh bagi lil muhdisi hadasan asghar, bagi orang yang punya hadas kecil, ayyamusamul al mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf. Bahkan waja'alahu Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, beliau mengatakan mimma la ya'lamu fihi khilafan, ini bagian di antara hal yang tidak ada ikhtilafnya, ya, di dalam 4 mazhab, kecuali mazhab Zuhiri, ya, lain. Mazhab Zuhiri, Imam Daud Az-Zahiri mengatakan beliau menyelisihi 4 mazhab, dan ini tidak dianggap oleh Imam Nawawi, ya, sehingga Imam Daud Az-Zahiri menganggap itu hukumnya boleh saja tanpa adanya wudu, ya. Dan ada juga ulama lain dari beberapa kalangan mazhab, diantaranya Imam Qurtubi ini dari kalangan ulama Maliki, beliau pernah meriwayatkan kila, ada riwayat sih, sebagian riwayat kata beliau bolehnya. Gitu juga Imam Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyah pernah menyebutkan dari ulama Syafi'iyah, diantaranya Wahaka Ibnu Shalah. Ibnu Shalah pernah menceritakan kaulan ghoriban, beliau pernah menceritakan ada pendapat yang asing dari kalangan Syafi'iyah. Katanya bi'adami hurmati massihi mutlaqo, tidak haram menyentuh mushaf secara mutlak tanpa adanya wudu. Tapi sekali lagi, walaupun ini ada kalangan ulama Syafi'i yang mengatakan, beliau komentari ini kaulan gharib, ini ucapan pendapat asing di kalangan Syafi'iyah. Walhasil bahwa mayoritas ulama, ya, bahkan katakanlah tidak ada ikhtilaf sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah tadi, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, hukumnya wajib seorang yang mau menyentuh mushaf harus adanya wudu.
Ini 4 kondisi ya seseorang itu wajib ada wudu. Yang pertama salat, yang kedua sujud tilawah ya. Selain ada juga Imam Bukhari dan dari sahabat Ibnu Umar berbeda pendapat mengatakan bisa saja ya. Namun kita pakai pendapat ulama bahwa kita harus ada wudu ketika sujud tilawah. Yang ketiga wajib punya wudu ketika tawaf. Ini merupakan pendapat 4 mazhab. Yang kemudian yang terakhir 4 menyentuh mushaf. Ini juga merupakan pendapat 4 mazhab ulama, mayoritas mengatakan wajib adanya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.